Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah orang yang meninggal di hari Jumat termasuk meninggal husnul khotimah Ustadz? Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Iya jemaah, ada hadis yang berkaitan dengan fadilah meninggal di hari Jumat ya. Jadi bukan masalah harinya saja. Yang meninggal di hari Jumat dia akan dijaga dari api dari azab kubur ya. Namun bukan berarti semua orang yang mati di hari Jumat itu dijaga dari azab kubur. Karena boleh jadi ada orang meninggal di hari Jumat nggak beriman. Boleh jadi dia meninggal hari Jumat nggak sholat. Jadi intinya adalah innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Jadi amalan bukan masalah harinya. Rasulullah SAW tidak meninggal di hari Jumat. Beliau meninggal di hari Senin alaihi salatu wassalam. Beliau meninggal di hari kelahiran beliau alaihi salatu wassalam. Jadi berkaitan dengan meninggal di hari Jumat itu sebuah keistimewaan buat orang soleh yang mati di hari Jumat. Jadi orang baik matinya hari Jumat. Tapi kalau orang jahat matinya hari Jumat, yang akan dihitung adalah amalan dia sebenarnya. Bagaimana dia mati? Dia mati dalam kondisi meninggalkan sholat. Apakah kemudian dia akan dijaga dari azab kubur? Tidak. Karena tergantung amalannya. Jadi seperti itu. Jadi hadis tentang yang meninggal hari Jumat dijaga dari azab kubur, hadis itu sebagian ulama mensahihkannya, sebagian mendhaifkannya, tapi intinya siapa saja yang meninggal dalam kondisi beramal soleh di hari apa saja, di waktu jam berapa saja, insya Allah dia mati dalam kondisi husnul khatimah, penutupnya itu baik. Itu mungkin yang berkaitan dengan kajian kita hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Ana mau tanya ini berhubungan dengan salah satu cara ke surga yang tercantum di Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 1214 ya. Saya bacain terjemahannya aja Ustaz. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertanyaan Ana, ini maksudnya kalau masuk surga apa kita memang harus atau akan harus dapat melarat dulu, kasih cobaan berat, ada penderitaan gitu seperti orang-orang di masa lampau itu untuk bisa mendapatkan jalan ke surga dengan cara yang ini. Dari ayat tersebut Ustaz, mohon pencerahan. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ayat itu turun di kota Madinah setelah perjuangan para sahabat Nabi. Selama 13 tahun di kota Mekah, ditindas, disakiti, diganggu, bahkan sebagian mati, dibunuh. Lalu para sahabat hijrah meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kesenangan mereka demi menyelamatkan agama mereka. Sampai kota Madinah, banyak para sahabat nggak punya rumah, tinggal di masjid. Kehidupan mereka sulit. Kemudian Allah turunkan ayat tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Masuk surga itu jamaah berat. Jadi kalau dikatakan orang di dunia kalau kepingin sukses, ya kita bicara dokter lah. Bisakah dokter itu sukses dengan tidur-tiduran? Ngobrol, makan? Enggak. Dia berjuang. Cuma orang-orang kan nggak tahu kadang-kadang perjuangan dokter ini, bagaimana dia belajar, bagaimana dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerabatnya. Terkadang dia harus sedikit tidurnya, praktek di rumah sakit, capek, lelah.
itu hanya untuk mendapatkan gelar dokter. Dia harus capek. Adakah dokter yang nggak capek ketika meraih gelar dokter? Nggak ada. Semuanya capek, semuanya lelah gitu. Artinya butuh perjuangan. Begitu pula kalau bicara surga Allah. Ini surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Yang kalau kita lihat rumah-rumah di surga itu tersusun dengan batu bata dari emas, tersusun dengan batu bata dari perak. Kira-kira dengan cara apa kita meraihnya? Dengan perjuangan. Kalau bicara melarat ya mungkin kita tetap harus merasakan kesulitan tersebut. Kita sakit ya, kita merasakan sakit ya. Mungkin sebagian secara finansial cukup, tapi boleh jadi Allah kasih cobaan di keluarganya. Ada yang sakit, anaknya. Kita lihat dalam kehidupan ini, punya masalah sama mertuanya, punya masalah sama tetangganya. Ada saja yang harus dia lewatin, jemaah. Nabi Sulaiman, mungkin sebagian orang berpikir Nabi Sulaiman Ustaz gimana Ustaz? Hidupnya penuh dengan kenikmatan. Nabi Sulaiman itu pernah disingkirkan dari kerajaannya. Nabi Sulaiman. Sehingga dia menjadi nelayan, dia hidup dari pemberian nelayan ya. Sampai seperti itu. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Kita lihatlah. Jadi masuk surga itu berat. Namun ujian orang itu berbeda-beda. Allah akan memberikan ujian kepada hamba sesuai dengan kadar keimanan dia. Jadi kalau bicara akan diuji sama Allah. Tapi ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Rasul SAW mengatakan, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat cobaan itu para nabi. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang lebih mirip kepada Nabi SAW. Yubtala rajul ala qadri imani. Orang akan diujian dengan sesuai dengan kekuatan keimanannya. Seperti itu. Sesuai dengan itu. Jadi kalau ujian tetap kita akan mendapatkan, tapi berbeda-beda. Kemudian surga Allah itu 100 tingkat. Maka nggak sama orang yang dapat ujian berat dengan orang yang dapat ujian ringan. Nggak sama. Dan Nabi SAW mengatakan, idhamul ajri ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala, cobaan yang diterima. Intinya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Bisa jadi ujian kita melaksanakan sholat ya, sholat malam, berpuasa, itu juga ujian. Tapi sekali lagi sesuai dengan besarnya bala, pahala akan diberikan. Dan nggak ada yang masuk surga santai. Semua butuh perjuangan. Sabar itu 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Semoga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, Ana tinggal jauh dari kedua orang tua saya untuk mengikuti suami. Dan sudah 5 tahun Ana belum bisa pulang ke tanah air qadarullah. Karena hal ini Ana merasa kurang berbakti kepada orang tua Ana, Ustadz. Pertanyaan Ana, apakah dengan baktinya Ana kepada suami, Ana dapat memberikan pahala kepada orang tua Ana, Ustadz? Barakallahu fiik, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah, anak perempuan itu beda sama anak laki. Beda sama anak laki. Apa perbedaannya? Orang tua itu kalau punya anak perempuan, dia menikahkan anak perempuannya. Cukup anak perempuannya itu tidak mengeluh kepada orang tua, itu sudah kebaktian. Jadi orang tua mendengar anaknya senang, gembira dalam rumah tangganya, itu sudah bentuk kebaktian anak sama orang tua. Tapi kalau anak mengeluh sama orang tuanya, akhirnya menjadi beban lagi buat orang tua. Oleh karena itu, orang tua yang punya anak perempuan
2, 3, 1 pun insya Allah. Ketika dia merawat, membesarkannya, mendidiknya dengan baik, anak-anak itu akan menjadi penyelamat orang tua dari api neraka. Anak laki nggak kayak gitu. Itu khusus buat anak perempuan. Karena memang boleh jadi orang tua itu capek membesarkan anak perempuannya, tahu-tahu dibawa sama lakinya, dibawa pergi sama lakinya. Selesai. Tapi disitulah balasan. Anak perempuan itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Jadi insya Allah seorang anak yang terus berbakti sama suaminya, terus mendekatkan diri kepada Allah, semua nasihat-nasihat orang tua dia jalankan dengan baik, insya Allah itu sudah menjadi pahala buat orang tuanya, dan semoga anti dapat menyelamatkan orang tua anti dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ada titipan pertanyaan. Kemarin kakak yang di Jakarta telepon dan untuk menanyakan permasalahannya, belum berani bertanya langsung Ustaz, walaupun ikut kajian. Bismillah. Beberapa waktu lalu, kurang lebih 4 bulan sebelum Lebaran, sebelum Ramadan Ustaz, beliau mendapatkan, bisa dikatakan musibah atau ujian Ustaz, jauh dari semua ibadah, artinya meninggalkan sholat wajib, yang sedekah yang biasanya untuk anak yatim dan kaum duafa itu lalai Ustaz. Karena mengenal atau berkenalan dengan orang yang maaf kurang tahu kurang tahu ajaran apa gitu Ustaz. Jadi tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan puasa Ramadan, dan tidak diperbolehkan sedekah, dan sedekah itu yang harusnya buat anak yatim dan kaum duafa diberikan sama mereka, berapapun yang diminta itu selalu diberikan Ustaz. Setiap kali diingatkan oleh suaminya atau anak-anaknya itu untuk sholat, untuk apa itu akan tidak direspon Ustaz. Qadarullah, beberapa waktu mungkin 2 mingguan atau 1 bulan setelah Lebaran ini, beliau sadar ketika mendengar di saat sholat subuh suaminya memohon petunjuk untuk istrinya untuk dikembalikan sadar ke jalannya Allah lagi Ustaz. Dan sekarang sudah menjalankan kembali dan menyadari kesalahannya. Nah, pertanyaannya Ustaz, kemarin disampaikan ke Ana belum berani menjawab karena Ana sendiri masih banyak dosa dan salah. Takut Ana keliru aja Ustaz. Apakah taubat saya diterima? Bagaimana agar saya tidak terjerumus dengan hal-hal yang seperti kemarin? Apa yang harus saya lakukan dengan rasa takut sekarang yang seperti kemarin dilakukan itu, sekarang rasa takutnya itu sangat besar Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Semoga ada doa-doa yang baik untuk beliau. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Alhamdulillah jamaah, Ana gembira dengan akhir pertanyaan tersebut ya. Karena al-amal bil khawatim, amalan itu tergantung penutupnya. Dalam pertanyaan itu ada banyak pelajaran buat kita bersama. Kita lihat orang yang soleh, orang yang baik, masih mungkin disesatkan oleh syaitan. Jadi ada 2 yang menyebabkan manusia tersesat. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Syahwat ini mengikuti nafsu. Syubhat ini kerancuan dalam memahami agama. Sehingga tadi dia berhenti sholat, berhenti puasa. Karena ada pemahaman yang mengatakan nggak perlu ini, nggak perlu itu. Kenapa Nabi SAW tadi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini? Karena kita minta ditetapkan hati kita. Tapi apa yang harus dilakukan? Ya harus bertobat dengan taubatan nasuha.
Syarat taubat itu adalah menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak kembali. Tinggal sekarang sholat yang ditinggalkan hendaklah diganti. Puasanya juga berusaha untuk menggantikan puasa dia. Memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Hindari kawan-kawan lama. Mungkinkah Allah menerima taubatnya? Sangat mungkin sekali. Bahkan Allah bergembira dengan orang yang bertobat. Berbeda dengan kita. Kita ini kadang-kala kalau ada orang punya salah sama kita, mungkin sekali dia menyakiti hati kita, kita maafkan. Adapun Allah Rabbul Alamin, kalau orang ini berbuat dosa 100 tahun, seperti yang membunuh 100 nyawa, lalu dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah terima tobat. Allah cinta dengan orang-orang bertobat. Yuhibbut tawwabin, cinta kepada orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka harapan ana tadi, dan sebagai bentuk mungkin kesempurnaan taubatmu, engkau harus membongkar mereka. Dalam artian jangan sampai ada orang lain yang nanti bakal terpengaruh sama mereka. Paling tidak nasihat ana sebagai bentuk kesempurnaan taubatmu, engkau datang ke majelis ulama terdekat. Bahwasanya ada kelompok, ada orang-orang yang seperti itu. Karena nggak boleh dibiarkan mereka jamaah. Karena boleh jadi ada korban-korban lain setelah diri. Maka semoga dengan itu Allah menghapuskan semua kesalahan. Kalau baca doa, ya perbanyak baca istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya. Salat duha, setelah salat duha baca itu 100 kali sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Di sepertiga malam akhir sebelum subuh perbanyak istighfar, ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menghapuskan kesalahannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan sekeluarga serta kaum muslimin semua. Izin bertanya Ustadz tentang niat sholat sunnah Ustadz. Bolehkah meniatkan sholat sunnah dengan 3 niat sholat sekaligus Ustadz? Misalnya sholat duha, sholat wudhu, dan sholat taubat. Ini pertanyaannya demikian Ustadz di narasi teksnya. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Jadi kita memang perlu belajar fiqhun niat, fikih niat. Karena apa? Karena memang ada ibadah tatkala kita membalutnya dengan niat yang baik-baik, semakin besar pahalanya. Contohnya nih, orang puasa sunnah, dia puasa hari Kamis. Niatnya dia cuma puasa sunnah, tapi ada yang niatnya enggak. Ana niat puasa ini dengan harapan dijauhkan wajah ana dari api neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan harapan diselamatkan ana dari syahwat buruk ana, diperbaiki ya karakter ana. Jadi ibadahnya satu, tapi ada banyak niat, ada banyak keinginan dia dari ibadah tersebut. Adapun kalau tadi bicara sholat, iya, sholat ini, sholat sunnah ini ada yang bisa digabungkan niatnya. Yang pertama, seperti yang dicontohkan, boleh nggak kita niatnya sholat duha? Nah, di waktu duha plus selesai wudhu, plus kita masuk masjid jadi tahiyatul masjid, plus kita habis berbuat dosa, kita hendak bertobat jadi sholat sunnah tobat. Boleh, nggak ada masalah. Ketika memang momennya tepat, waktunya juga memungkinkan untuk hal itu. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi bicara sholat taubat ini, Anda ingin mengingatkan bukan sholat rutin sholat taubat itu, ya. Tapi sholat taubat itu memang karena kita habis berbuat dosa atau kita mengingat dosa kita, kemudian kita hendak menyempurnakan taubat kita, kita sholat sunnah taubat. Jadi bukan sholat rutin tiap hari sholat taubat, enggak. Jadi untuk dosa-dosa kecil, insya Allah sholat yang 5 waktu itu akan menghapuskan. Adapun untuk dosa besar, maka mau tidak mau kita harus bertobat. Dan diantara ya yang menyempurnakan taubat adalah dengan sholat taubat tadi, tapi bukan syarat, ya. Bukan syarat kalau orang mau tobat harus sholat sunnah taubat, enggak.
Boleh jadi seorang perempuan sedang datang bulan. Bagaimana dia bertobat kalau harus sholat tobat? Enggak, ya dia tobat dalam kondisi dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika kita tidak tahu apakah dosa-dosa yang lalu itu sudah dihapus atau diampuni oleh Allah? Apakah taubat kita diterima oleh Allah? Jadi ada perasaan was-was ini Ustadz. Apakah taubat dan dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah? Dan apa yang harus kita kerjakan? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kita tuh mengetahui sesuatu sudah kita kerjakan dengan baik atau tidak apabila syarat dan ketentuannya sudah kita penuhi. Maka hendaklah kita mengkaji syarat-syarat dan ketentuan tobat. Setelah kita penuhin, kita berharap. Kita nggak bisa memastikan, tapi kita berharap. Dan kita tahu Allah Azza wa Jalla Ghafurur Rahim. Kita tahu Allah Jalla Jalaluh Tawwabur Rahim. Maka di sini kita berbaik sangka sama Allah, Allah akan menerima taubat kita. Tapi kita tetap buruk sangka sama diri kita, takut syarat dan ketentuannya nggak lengkap gitu. Makanya kadang-kala kita itu daftar kerja, kita masukin berkas dalam hati, udah penuh, udah selesai. Tahu-tahu ditolak. Kenapa? Ada yang kurang ternyata. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya terus dia memohon ampun kepada Allah, nggak berhenti. Bayangkan setiap selesai sholat kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam sehari Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, tubu ilallah wa astaghfiru, fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yawm akthar min 70 marrah. Wahai umat manusia, bertobatlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku dalam sehari itu memohon ampun dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Itu Rasul SAW. Maka bagi kita yang sedang bertobat, maka teruslah dia bertobat lagi, memohon ampun kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Dan di antara tanda-tanda tobat diterima, amalan diterima, kita tuh semakin baik. Bukan hartanya semakin banyak, bukan rizkinya semakin lancang, tapi kita semakin cinta dengan ketakwaan, semakin suka dengan amal kebajikan. Tapi kalau orang malas beribadah, boleh jadi dia masih dibelenggu dengan dosa-dosa dia. Makanya tatkala seorang bertanya, kenapa aku nggak bisa sholat malam ya? Boleh jadi engkau dibelenggu dengan dosa-dosamu. Kalau kita dilepas belenggunya, mudah bagi kita beribadah, insya Allah ya kita berharap Allah menerima tobat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, izin bertanya Ustadz. Kadarullah juga kemarin ayah anak meninggal. Nah, sebelum meninggal itu ayah anak kan kena serangan jantung. Jadi saat meninggal itu mendadak sekali sehingga anak belum sempat untuk meminta maaf pada ayah anak. Nah, pertanyaannya apakah Afwan. Pertanyaannya apa? Terputus barusan ya. Silakan ya dilanjutkan. Mungkin sinyal nih Ustadz. Nah. berdosa Ustadz, mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Afwan. Tadi pertanyaannya terputus kayaknya. Pertanyaannya mungkin Ibu disampaikan ulang. Nah, pada Ibu Ummu Almira, apa pertanyaannya bisa disampaikan ulang kepada Ustadz? Kelihatan terputus ya Ustadz ya. Tadi iya. Tapi mungkin Anda bisa meraba ya pertanyaannya beliau tentang tadi beliau belum sempat minta maaf ya sama orang tuanya.
Ini hal yang penting jemaah. Jangan menunda-nunda minta maaf. Terkadang kita itu berpikir Idul Fitri itu momentum untuk minta maaf. Iya, memang momentum kita berjumpa sama keluarga, kita mungkin punya salah, kita minta maaf sama mereka. Tapi kalau kita memang sudah punya salah sama mereka dan kita tahu, jangan nunggu Idul Fitri. Hendaklah kita segera minta maaf. Makanya nasihat Abdullah bin Umar tadi, kalau sore jangan nunggu pagi, pagi jangan nunggu sore, karena kita nggak tahu gitu loh. Tadi dikatakan ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung, udah nggak pernah. Kita kan nantilah mau minta maaf sama ayah kayaknya pekan depan. Kenapa harus pekan depan? Dan iblis itu berusaha untuk senantiasa membuat manusia mengatakan nanti agar dia menunda-nunda hal itu. Tapi apa yang harus dilakukan anak? Ya udah, kalau memang beliau sudah meninggal dunia dan engkau merasa mungkin punya sesuatu yang hubungan yang kurang baik sama ayah, doakan ayah. Mohonkan ampun untuk orang tua, bersedekah buat orang tua, menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tua. Semoga itu dapat menghapuskan kesalahan kita, dan tatkala nanti memang pada hari kiamat ayah itu nuntut sama anaknya, maka paling tidak engkau punya amalan yang dapat engkau tebus dengannya kesalahanmu kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ustaz, tadi dalam surat Ibrahim dikatakan tentang bagaimana kafiat kalau kita bersyukur dan kalau kita kufur. Dikatakan bahwa azab Allah itu sangat pedih. Jadi, apakah langsung pada saat kita tidak bersyukur itu azab itu turun? Kalau kita ketahui, azab itu konotasinya di akhirat kelak, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya jemaah. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Di surat Ibrahim disebutkan kalau engkau bersyukur, Allah tambahin. Kalau engkau kufur, azab Allah itu pedih. Apakah kontan Allah berikan? Saya bukan bicara azab aja, nikmat juga. Apakah kita bersyukur langsung ditambah? Atau kadang-kala kita nunggu bertahun-tahun baru ditambah? Terjadi seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Beliau itu baru dikasih anak ketika umurnya hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun. Padahal beliau itu kekasih Allah. Beliau berdoa nggak pernah berhenti mengatakan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada aku anak-anak keturunan yang saleh. Baru dikasih setelah bertahun-tahun. Itu nikmat. Artinya Allah Azza wa Jal janji dan tidak pernah ingkar janji. Adapun azab Allah Subhanahu wa taala, apakah kontan? Ada yang kontan, ada yang ditunda. Kalau bicara azab Allah itu di akhirat saja, tidak. Ada azab dunia. Allah Azza wa Jal berfirman, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar." Mungkin bisa dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Sajdah ayat 21. Surat As-Sajdah ayat 21. Nah, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Subhanallah jemaah. Jadi kadangkala Allah memberikan azab di dunia
Karena Allah sayang. Tujuannya agar mereka balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada kesempatan ketika diazab di dunia, itu masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diazab di akhirat, apa yang terjadi? Mereka kepingin balik ke dunia. Mereka mengatakan, qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan kami ya Allah agar kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Mereka ingin beramal. Maka azab itu ada dua. Azab dunia dan azab akhirat. Dan azab dunia itu jauh lebih ringan, jangan. Dan tujuannya tadi adalah bagaimana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Nun, surat Al-Qalam, ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang 3 bersaudara yang mereka punya kebun, kemudian mereka tidak hendak berbagi. Mereka itu punya kebun, mereka nggak ingin kasih orang-orang miskin. Ini bentuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bentar. Nah, di surat Al-Qalam ayat 33. Akhirnya ketika mereka malam hari bercerita besok kita akan panen ya, nggak usah kita rame-rame, nggak usah woro-woro ya, kita berangkat pagi-pagi supaya nggak ada orang miskin yang tahu. Tahu-tahu di pagi harinya ketika mereka bangun menuju kebun mereka itu telah hangus. Hangus. Lalu apa kata Allah? Mereka akhirnya bertobat. Ada tujuan Allah memberikan azab itu agar mereka kembali kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah mereka kembali kepada Allah SWT. Di ayat 33 setelah cerita itu Allah menyebutkan. Coba dibaca. Ayat 33. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kazalikal azabu wal azabul akhirati akhbaru law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Barakallahu fiikum. Jadi azab itu ada azab dunia, ada azab akhirat. Kadang-kala kita melihat ada orang-orang yang tidak bersyukur. Dari mana kita tahu dia tidak bersyukur? Dia Ustaz dikasih kekayaan, dikasih nikmat sama Allah, dikasih ilmu, dikasih jabatan, tapi ternyata untuk kemaksiatan. Itu gimana Ustaz? Katanya orang yang bertakwa sama Allah, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini orang nggak bertakwa, rizkinya berlimpah ruah. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis Uqbah bin Amir al-Juhani. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aita Allah yu'ti ibadahu ma yas'aluna ala ma'asihim fa innahu istidraj minhu lahum." Kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang, minta ini, kepingin ini, oh dikasih Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuh orang melakukan kemaksiatan. Artinya nikmat yang Allah berikan dia tidak syukurin. Bahkan nikmat itu dia gunakan untuk kemaksiatan. Maka Nabi SAW mengatakan fa innahu istidraj minhu lahum. Itu adalah istidraj. Istidraj itu orang diluluh, dibiarin. Artinya nggak diazab langsung sama Allah. Soalnya kalau orang itu dikasih sakit, mungkin dia tobat. Orang yang dikasih musibah ya. Kita lihat kadang-kadang orang kalau sudah ada orang yang kembali kepada Allah itu dengan dipaksa. Dikasih petaka baru balik. Tapi ada orang yang dari hatinya memang sudah kembali kepada Allah SWT. Ini ada orang-orang yang dibiarin sama Allah SWT. Nggak diingatkan sama sekali. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah di surat Al-An'am. Ayat 44-45. Surah Al-An'am
ayat 44-45. Nah, tafadhal di ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhasnahum ba'datan fa iza hum mublisun. Mungkin cukup satu ayat aja, Dok. Ya, silakan dibaca artinya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan pada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, jadi ada yang disiksanya itu tiba-tiba. Nggak ada kesempatan untuk bertobat. Ketika orang ini lupa dikasih peringatan, ada orang yang dikasih penyakit, kasih musibah, tapi dia nggak kembali kepada Allah SWT. Akhirnya Allah bukakan pintu kesenangan buat mereka. Dibukain. Bukan dibikin susah hidup, dibukain pintu kesenangan. Ketika mereka bergembira, lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan yang seharusnya disyukurin, Allah berikan siksa dalam kondisi tiba-tiba mati belum bertobat. Maka menyesal mereka putus asa. Mau gimana, sudah habis semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, kita bacakan. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Pertama dari Dian Putri dari Masuk FK. Katanya sering karena kesibukan oleh urusan dunia seperti pembelajaran di kedokteran, Ustaz, yang sangat padat, Ana mengeluh karena waktu Ana untuk akhirat itu sangat sedikit, baik untuk menuntut ilmu ibadah dan lain-lain, Ustaz. Apakah itu juga bentuk tidak bersyukur, Ustaz? Dan Ana mohon nasihatnya untuk Ana dan teman-teman yang mungkin juga merasakan yang sama yang di masa kedokteran ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Kalau bicara ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang tidak wajib. Ada ilmu yang wajib buat setiap muslim untuk mempelajarinya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib buat setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan dia sebagai hamba. Dia harus belajar tentang Tuhannya. Siapa sih Allah yang dia sembah selama ini? Karena itu yang akan ditanyakan dia di alam kubur nantinya. Dia harus faham tentang agamanya. Tentang mana yang wajib, mana yang haram. Dia tahu mana yang perintah, mana yang larangan. Sehingga dia tahu sama aturan. Seperti yang dipelajari, orang jadi dokter itu belajar, ada kode etiknya, harus kayak gini, harus kayak gitu. Dia pun sebagai seorang muslim ada aturannya. Itu yang wajib dia pelajari. Kemudian yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, yang juga akan ditanyakan kepada kita di alam kubur kita. Jadi ilmu yang wajib ini harus punya waktu untuk mempelajarinya. Harus. Baik, engkau belajar kedokteran. Jangan sampai belajarmu kedokteran ini melupakanmu dengan kewajibanmu. Karena kalau ada dokter nih yang sibuk praktek di luar, kemudian kewajiban dia di rumah sakit terbengkalai, karena mungkin dalam pandangan dia praktek di luar akan lebih banyak menghasilkan, kemudian di rumah sakit dia ya biasa-biasa aja, umpamanya males-malesan ya, maka dia akan tercela. Begitu pula dalam urusan agama ini, ketika yang wajib engkau sia-siakan, sedangkan yang tidak wajib engkau kerahkan semua tenagamu, maka ini bentuk engkau lebih mementingkan kehidupan dunia. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Tapi Ustaz, ilmu kedokteran kan bisa diniatkan buat akhirat. Nah, silahkan, ini solusi. Engkau belajar dunia tapi untuk akhirat. Tapi ilmu yang wajib tetap wajib buat engkau. Bukan berarti ketika engkau belajar kedokteran dan kau niatkan buat akhirat, insya Allah engkau dapat pahala.
kemudian yang wajib engkau pelajari, engkau tinggalkan, tetap engkau berdosa. Maka ana rasa kewajiban setiap teman-teman yang belajar sekarang. Ilmu kedokteran itu, insya Allah di situ ada banyak pengetahuan yang semoga menambah keimanan kepadamu. Kalau engkau punya basic iman, kalau engkau punya niat yang baik. Ketika orang bedah jantung ya, dikasih tahu tentang ya saraf-saraf yang ada di jantung ya, bagaimana terjadi penyumbatan, bagaimana ini itu. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanallah. Maka seorang muslim ingat, bentuk syukur dia yang wajib jangan diabaikan. Jangan sibuk dengan yang tidak wajib, yang wajib engkau abaikan. Kita tidak melarang belajar ilmu dunia, tapi yang wajib tetap. Punya waktu, harus punya waktu. Dokter, apalagi yang udah jadi dokter nantinya. Yang jadi dokter ini Masya Allah. Ada dokter di Jember kalau nggak salah ya. Nah, dia itu punya waktu praktek. Dia mengatakan, ana ba'dal maghrib sama isya nggak ada praktek. Ana mau ngaji. Ana mau belajar. Masa dari pagi ana cari fulus? Oke, ngurusin orang, ada waktu ana ngurusin orang. Ana juga harus ngurusin diri ana sendiri. Maka tuh dokter, bainal maghrib wal isya, dia ngaji. Ada kajian, dia datang. Kapan prakteknya? Habis isya. Yang mau datang sedikit, apa alhamdulillah anak pagi udah kerja juga. Sore udah kerja, masa mau terus-terusan bekerja? Maka di sini bentuk syukur kepada Allah SWT. Dengan Allah memberikan segalanya kepada dia, dia sisihkan waktu tuh. Agar dia lebih kenal sama Allah SWT. Dan perlu kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Kalau engkau sungguh-sungguh, Allah kasih waktu insyaallah. Allah beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau sungguh-sungguh, tapi kalau ya hanya mengeluh, nggak akan menyelesaikan masalah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, antum lagi di mana ini? Lagi naik sepeda? Itu backgroundnya Ustaz. Masya Allah. Di Alan Panjang, Sumatera Barat. Masya Allah. Tafadhal dok. Baik, yang kita hormati sama-sama Pak Ustadz Syafiq Riza Wasolamah. Saya sangat bersyukur sekali ini atas kerjasama Pak Masrul sebagai setiap Jumat ya melakukan kajian di tempat kita di Rumah Sakit Jamil Padang untuk membina tidak hanya ilmu dunia saja, tapi yang sebentar disampaikan oleh Ustadz ya, kita ada namanya Jumat mengaji ya, ini salah satu contohnya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, dalam kaitan dengan topik kita hari ini, apakah kita masih tidak bersyukur atau tidak bisa bersyukur? Saya cuma sedikit mengambil hadis dari riwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ini bagaimana kita menerapkannya. Hadis itu adalah waman lam yaskur annas lam yaskurullah. Mau pencerahannya Pak Ustadz? Ya, subhanallah jamaah. Nah, ini salah satu bentuk syukur itu gimana? Dalam hadis disebutkan di situ, man lam yashkurin nas lam yashkurullah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tua, Allah itu mengatakan anishkurli wali walidaik. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu. Kenapa? Karena sejatinya engkau kalau bersyukur kepada Allah tapi nggak berterima kasih kepada orang tua manusia, ada banyak manusia yang berbuat baik kepada kita. Di antara mereka yang paling baik sama kita itu adalah orang tua kita. Maka kita diperintahkan bersyukur. Kalau ada orang yang hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya buruk, ini berarti dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kesempurnaan syukurmu kepada Allah, engkau pandai berterima kasih kepada manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh.
Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, hendaklah kalian balas. Balas. Guru kita yang berbuat baik kepada kita. Nih, para mahasiswa mungkin yang belajar ya di kampus, ada guru-guru dia yang sepuh berbuat baik sama dia. Siapa aja, ada yang berbuat baik dengan ilmunya memberikan kepada kita. Ada yang dengan uangnya, ada yang dengan semuanya, orang tua kita. Dia kasih ilmu sama kita, dia ajarin kita baca, ajarin kita nulis, ajarin kita berbicara. Maka ketika ada orang berbuat baik kepadamu, balas kebaikan dia. Balas. Ini bentuk syukur adalah dengan membalas. Kalau nggak bisa, maka doakan dia. Ucapkan jazakumullah khair. Seakan-akan kalian sudah membalas. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berterima kasih kepada manusia. Nih, kita dulu di pondok itu diajarin, ada 2 orang yang harus kita hormatin. Kalau enggak, bahaya nih. Yang pertama adalah guru kita, ustadz. Yang kedua adalah dokter. Kenapa? Karena 2 orang ini memiliki peran yang sangat besar dalam masyarakat. Kalau bicara ustadz, mereka yang memberikan arahan bagaimana manusia menjaga tubuh mereka dari api neraka. Dokter memberikan arahan kepada manusia bagaimana mereka menjaga tubuh mereka dari penyakit di dunia ini. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada mereka tadi, dengerin ya. Kalau ya ada orang ngasih sesuatu, kita katakan terima kasih, syukron. Dan ada pembahasan tentang antara suami istri. Suami istri ini, kadangkala suami ini nggak pandai bersyukur kepada istrinya, istri juga nggak terima kasih kepada suaminya. Memang lebih banyak porsi istri mungkin dikatakan nih, istri nggak pandai bersyukur sama suaminya. Iya, tapi suami pun seperti itu. Berapa banyak suami, kalau di warung, di kantor, ada yang nganterin makanan sama dia, ada yang bawain teh. Apa kata dia? Jazakumullah khair, makasih ya, syukron ya. Istrinya tiap hari menyediakan buat dia makanan, sarapan setiap hari disiapin. Kamar selalu bersih dan rapi, pakaian selalu disetrikakan. Suami tinggal pakai, gak pernah dia mengatakan, terima kasih wahai istriku. Syukran. Jazakillah khair. Tapi sama orang lain dia terima kasih, terima kasih. Maka tolong kita jaga nih, karena hadis tadi penting. Ini sebagai kesempurnaan syukur kita kepada Allah ketika kita berterima kasih kepada manusia, khususnya mereka yang ada di sekitar kita yang banyak berbuat baik kepada kita. Orang tua kita, istri kita, dan keluarga kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jember ya, wah, wow, sekali. Jauh banget kita ini. Dari Gontor ya Pak. Pak Ustadz, dan juga mungkin saya sampaikan pada kesempatan baik ini buat seluruh teman-teman yang ada di Zoom ini, untuk PPDS residen di Unan. Kemudian juga untuk Pak Masrul, Pak Supri, dan semua staf jantung di Unan. Saya menikmati, sudah terakhir nih Pak Ustadz, jadi masuknya terlambat tadi. Saya baru lihat-lihat itu di WA grup kolegium, loh, ini ada pengajian tapi sudah 8:30 lebih ya. Masya Allah. Begini Pak Ustadz, saya lihat ujungnya saja tadi. Tadi Pak Ustadz mengatakan ada ibadah wajib dan ibadah yang berkaitan dengan profesi kita masing-masing. Jadi kalau kita melihat dari perspektif ini, artinya kan begini Pak, tidak semua kita berkesempatan mendapat pendidikan yang formal dalam arti kajian ya, mengkaji, seperti para santri misalnya. Tapi keinginan kita untuk memahami Islam dengan baik itu tentu ada ya. Termasuk saya yang memang dibesarkan dalam pendidikan kedokteran ya. Nah, salah satu ya saya berdoa juga pada Allah, ya Allah bagaimana caranya saya bisa memahami Islam dengan cepat dan baik, begitu kira-kira ya. Nah, jadi kembali lagi ini sedikit ilustrasi Pak Ustadz. Kalau kita menginfakkan
terutama di dalam bidang pendidikan umpamanya ya, atau dalam ibadah apapun lah. Karena kan setiap kita ini kan khalifah. Jadi khalifah ini kan pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawab. Oleh karena itu, ketika misalnya saya seorang dokter, seorang insinyur dan sebagainya, dia memegang amanah. Jadi ketika kita mengobati pasien dengan tulus, dengan ikhlas, saya berharap memang Allah melihat itu sebagai amal jariah, bahwa ada reward di belakangnya, diberikan reward, itu adalah ikutan saja, bukan satu tujuan utama. Nah, kira-kira begitu Pak Ustadz. Saya ingin memberi satu contoh ya, dan saya bisa mengatakan ini karena retrospektif ya, jadi sudah berjalan 25 tahun kemudian baru bisa dirasakan. Contohnya, waktu saya masih residen, masih pendidikan jantung di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, saya pernah stase di Rumah Sakit Angkatan Darat ya, RSPAD. Nah, pada waktu itu Kepala ICU Dr. Hasmoro yang punya jaringan network Hermina saat ini, itu pangkatnya kolonel, dia bilang sama saya, jam 10 dia ada keperluan, biasalah. Dr. Manufris, tolong ya, saya titip ICU, yuk bos deh katanya. Kemudian nanti siang ini Anda ajarkan anak-anak saya, perawat, para medik ini ilmu jantung gitu. Nah, apa yang terjadi setelah 25 tahun, anak saya yang tua itu, Dr. Fireza, yang di RSPAD sekarang, itu baru tamat dari Undip ya. Dia mengikuti course bantuan hidup dasar dan lanjut yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Society kita. Ketemulah salah seorang perawat yang senior, namanya Mbak Retno ya. Pada waktu itu, 25 tahun sebelumnya, waktu anak saya lahir itu, saya memberi nama Reza, Fireza, itu saya sedang stase di RSPAD. Jadi Mbak Retno ini salah satu yang saya berikan ilmu ya, pengetahuan. Nah, lantas anak saya itu waktu dia course itu, Ibu Retno ini tahu itu anaknya Dr. Manufris, di pagutnya, dihak ya, dipeluk-peluk, diguncang-guncang tubuhnya. Kamu ini ayahmu itu pahlawan saya, katanya. Lantas anak saya cerita, wah saya nggak tahu siapa itu Bu Retno, saya pun udah lupa ya. Satu ketika peresmian gedung kantor Perki di Pejompongan itu, beliau, Mbak Retno ini ketemu saya, katanya Dr. Manufris masa lupa sama saya. Jadi waktu itulah ilmu yang saya berikan itu sangat bermanfaat. Ketika dia testing untuk ada pertukaran nurse, perawat di Amerika, dia nomor 1 gitu testingnya, paling tinggi angkanya. Jadi dia katakan, dok, ilmu yang dokter berikan itu membawa saya ke Amerika dan saya lama di sana. Kembalinya ke tanah air, dia diperbantukan oleh Dr. Triato untuk mengajar ACLS ya. Itu satu contoh. Ketika dia menanyakan pada anak saya, kamu sudah bekerja belum? Belum, Mbak Retno. Saya baru selesai pendidikan. Besok kamu bawa itu berkas ke RSPAD, saya akan pertemukan dengan direksi. Jadi ditemukan di hari Jumat, hari Senin dia mulai bekerja. Jadi itu satu contoh. Saya ingat bahwa Allah kan mengatakan amal jariah adalah ilmu yang tiada henti-hentinya, yang memberikan ajrun ya buat orang yang melakukannya dengan ikhlas. Jadi tidak transaksional gitu saya lihat. Nah ini mungkin nanti Pak Ustadz bisa membahasnya atau memberi pencerahan lebih dalam. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ya, ini cerita yang menarik ya, ketika kita berbicara belajar ilmu. Ada yang belajar ilmu agama, tadi dikatakan nyantri, memang fokus belajar agama, sehingga dia di bidang itu berkompeten. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur. Ilmu itu tadi Anda sampaikan, ada yang wajib, ada yang tidak.
Bukan maksudnya semua harus jadi ustadz, tidak. Semua harus menjalankan roda kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah sudah arahkan di sana. Perlu ada dokter, perlu ada insinyur, perlu ada yang lain-lainnya. Perlu ada ustadz, perlu ada pembimbing agama. Tidak semuanya harus jadi ustadz, tapi semuanya harus belajar agama. Semuanya harus belajar agama. Kita sering dengar bahwasanya kita punya pendidikan di negeri kita ini, kita ingin meninggikan iptek, ilmu dan pengetahuan, dan imtak, iman dan takwa. Itu yang kita inginkan. Tapi realitanya nggak seperti itu sebenarnya. Kenapa? Kita lihat, ya pelajaran agama hanya sedikit sekali diberikan. Bahkan mungkin kalau dokter di kedokterannya, Ana nggak tahu apakah setiap semester itu ada pelajaran agama ya. Atau sehingga kita bisa 50-50 lah. Akhirat 50%, dunia 50%. Tapi ternyata enggak. Kuliah bertahun-tahun, mungkin pelajaran agama hanya di semester pertama aja. Selesai, setelah itu nggak ketemu lagi pelajaran agama. Tapi kita tidak perlu menyalahkan sistem yang ada. Karena niat untuk belajar agama itu, kalau memang ada, alhamdulillah terbuka peluang di masjid, di mana kita tetap wajib belajar agama. Ilmu umum itu tetap akan memberikan manfaat buat orangnya. Ketika orang mati, kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Ketika anak Adam itu mati, putus amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang berupa harta. Yang kedua, ilmu yuntafa' bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau bicara ilmu yang dimanfaatkan, ada ilmu yang manfaatnya dunia akhirat, ada ilmu yang manfaat untuk dunia saja. Selama engkau memberikan manfaat dengan ilmu tersebut, insya Allah engkau mendapatkan pahala. Dokter tadi yang memberikan pengarahan, ya, bukan hanya kepada anak didiknya, kadang-kadang memberikan arahan kepada pasien, dikasih ilmu pasien ini. Engkau harus seperti ini, seperti ini, seperti itu, ilmu bermanfaat. Kadang-kadang nih pasien, masya Allah, berapa banyak kita nggak perlu ke dokter. Kita perlu ketemu pasiennya, dokter itu aja. Ketika kita sakit, seperti sakit, oh tenang, anak pernah ke dokter fulan disuruh ini, coba antum jalankan. Masya Allah, itu pun ilmu yang bermanfaat. Tinggal sekarang niatnya. Kalau tadi masalah reward itu ya datanglah, alhamdulillah. Tapi itu bukan kita niatkan seperti itu. Karena orang-orang yang meniatkan dalam kehidupan ini, ketika ambisinya hanya dunia, Allah kasih dunia. Akhirat nggak dapat apa-apa. Maka setiap muslim hendaklah meniatkan dalam diri dia untuk akhirat dia. Maka insya Allah di dunia akan Allah kasih. Tadi anaknya dokter, alhamdulillah bisa kerja, nggak ruwet, nggak repot ya. Karena Allah itu tidak pernah melupakan kebaikan seorang hamba. Tinggal niat kita hendaklah lillahi ta'ala dan untuk akhirat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf.